Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku sahabat Mukjizat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan mendengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini adalah hadis pada bab tentang keimanan. Nanti teman-teman sekalian dapat melihat di playlistnya. Kita akan buat playlist hadis tentang keimanan, ada hadis tentang akhlak dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan hadis secara runtut dari bab per bab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu jariyah atau amal jariyah bagi saya dan kita semua yang share video ini, yang membagikan video ini agar lebih dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita dengarkan teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini adalah hadis yang memberikan informasi kepada kita tentang tiga kelompok yang mereka dapat merasakan betapa manisnya iman. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW kala itu, mereka begitu dapat menikmati keimanan yang mereka miliki. Apa saja itu? Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya adalah tiga kelompok yang di antaramu ini mereka akan mendapatkan manisnya iman. Ada tiga golongan yang mereka bisa mendapatkan atau merasakan betapa manisnya iman yang mereka miliki. Mudah-mudahan kita bisa masuk di antara satu ataupun bisa mendapatkan ketiga-tiganya mudah-mudahan. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluh, yaitu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ahabba ilaihi illa mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apapun, bahkan termasuk kepada anaknya, kepada suaminya, kepada istrinya atau kepada keluarganya, dan juga lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apa yang dia miliki di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan cintanya untuk Allah dan Rasulnya. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ketika Nabi SAW bersama para sahabat akan menuju pada medan perang, maka Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya untuk disedekahkan, untuk diwakafkan di jalan Islam. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Kuserahkan seluruh hartaku ini kepadamu. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya." Bukti keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada harta maupun keluarganya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Seseorang muslim bersama saudara muslimnya yang lain, atau seorang laki-laki dengan seorang wanita yang ketika mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah kepada anak-anaknya, anak-anak kepada ayahnya, ibunya, semua kita yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan merasakan betapa manisnya iman itu. Karena kalau cinta yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Kita akan jauh dari perkara-perkara yang menyebabkan kita bisa menyembah manusia. Maksudnya bagaimana? Ada seseorang yang sangat mendewa-dewakan manusia terlalu berlebihan, memulia-muliakan manusia terlalu berlebihan, sehingga bahkan dia menganggap manusia itu seperti dewa. Nauzubillahi min dzalik. Karena bahkan cinta yang terlalu berlebihan dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita ketika mencintai seseorang, maka cintailah dia karena Allah. Kalau kita sudah mencintai dia karena Allah, maka cinta kita kepadanya tidak akan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah dia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam,
atau Allah berikan hidayah untuk melakukan amalan-amalan saleh, lalu dia membenci untuk kembali kepada keburukan, dia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci untuk masuk ke dalam neraka. Ini adalah golongan ketiga yang mendapatkan betapa manisnya iman itu. Orang-orang yang ketika dia sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat benci untuk kembali kepada keburukan yang pernah dia lakukan atau kekafiran yang pernah dia alami. Saudara yang dirahmati Allah, semoga hadis ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan kita bisa memetik salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Yang kedua adalah mencintai seseorang itu karena Allah. Dan yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.